Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas dan mempelajari materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Nah, dimanapun anak-anak berada, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, gunakan masker, dan menghindari kerumunan dan menjaga jarak ya anak-anak. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari 3 materi ya anak-anak dalam pembelajaran yang ke-6. Nah, pembelajaran yang ke-6 ini adalah materi terakhir dari subtema 3. Masih di tema 3 ya anak-anak. Nah, dalam pembelajaran yang ke-6 ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama, membuat laporan hasil percobaan. Lalu melaksanakan tugas sesuai peran masing-masing. Yang ketiga, mengukur waktu. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama ini pelajaran bahasa Indonesia membuat laporan hasil percobaan. Nah, apakah anak-anak pernah membuat laporan? Nah, laporan ini tidak harus rumit ya anak-anak. Anak-anak bisa mengamati hewan di sekitarmu, mengamati tumbuh-tumbuhan di sekitarmu, apa yang terjadi seperti itu lalu kamu catat hasil-hasil pengamatanmu tersebut. Nah, laporan hasil percobaan adalah laporan yang ditulis berdasarkan hasil percobaan. Yang pertama itu, anak-anak membuat judul laporan yang benar sesuai dengan percobaan yang dilakukan. Lalu yang kedua itu menyusun kalimat pembukaan. Yang ketiga menyusun isi laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil percobaan. Yang keempat itu menulis kalimat penutup. Nah, percobaan ini anak-anak bisa lakukan dengan kita kan mempelajari tentang benda padat, cair, dan gas ya. Nah, anak-anak lihat perubahan es batu yang sudah beku itu, anak-anak keluarkan dari kulkas, anak-anak amati apa yang terjadi di saat es batu itu sudah berada di luar ya. Dan anak-anak perhatikan es batu itu benda padat ya, sudah menjadi benda padat. Nah, jika dia diletakkan di luar, maka akan mencair. Nah, apalagi perubahan apa? Nah, balon. Saat anak-anak membuka balon, apa yang terjadi? Pasti akan kempes isi balonnya karena di dalam balon itu ada gasnya ya. Nah, anak-anak bisa melakukan hal-hal yang sederhana menurut materi kita pada tema 3 tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Lalu anak-anak coba lagi meletakkan benda padat di tempatnya, seperti meletakkan penggaris di tasmu. Apa yang terjadi, apakah ada perubahan atau tidak. Nah, itu bisa juga menjadi percobaan yang sederhana seperti itu ya anak-anak, melakukan percobaan yang ringan dan sederhana sesuai dengan materi yang kita pelajari. Oke anak-anak. Nah, yang kedua ini pelajaran PPKN tentang melaksanakan tugas sesuai peran masing-masing. Setiap orang mempunyai tugas masing-masing. Tugas harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai contoh, tugas seorang siswa adalah belajar. Siswa yang sadar pada tugasnya merupakan siswa yang mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Kegiatan belajar sebagai rutinitas maupun kegiatan yang diminta guru. Siswa yang memiliki tanggung jawab selama belajar akan berani menanggung risiko terhadap pekerjaannya.
Nah, ini peran setiap orang itu berbeda-beda anak-anak. Seperti peran orang tuamu, papamu itu perannya sebagai apa? Nah, sebagai kepala keluarga, dan ibu sebagai ibu rumah tangga yang mengatur semua kebutuhan rumah tangga, dan kamu sebagai pelajar adalah perannya sebagai pelajar, yaitu tugasmu belajar. Nah, begitu juga dengan kakak, juga perannya berbeda dengan kamu, seperti itu. Oke ya anak-anak. Selanjutnya adalah pelajaran matematika tentang mengukur waktu. Alat ukur waktu adalah alat yang digunakan untuk menghitung besaran waktu dan biasanya diukur dengan satuan detik, menit, dan jam. Alat ukur waktu antara lain jam dinding, jam tangan, dan stopwatch. Nah, anak-anak perhatikan di sini ya, satu hari itu berapa jam? 24 jam. Satu jam ada 60 menit dan satu menit ada 60 detik. Satu jam itu ada 3.600 detik. Nah, anak-anak perhatikan di sini, Bu Guru berikan gambar jam ya. Nah, ini adalah jarum pendek ini menunjukkan pukul berapa ya anak-anak. Sedangkan ini jarum jam panjang menunjukkan menitnya. Nah, di sini jarum pendek menunjuk ke angka 10, berarti jam 10. Dan jarum panjangnya pas di angka 12. Tepat pukul 10. Lalu yang kedua, gambar yang kedua. Nah, jarum panjang ini berada di angka 12, sedangkan jarum pendek ini berada di angka 2. Berarti pas pukul 2 siang ya anak-anak. Nah, sedangkan gambar yang ketiga ini ada jarum pendeknya ada di angka 12. Jarum panjangnya ada di angka 11. Berarti pukul 12 kurang 5 menit. Pukul 12 kurang 5 menit. Dan berikutnya, di sini ada gambar yang keempat. Nah, jarum panjangnya menunjukkan angka 12, sedangkan jarum pendek menunjukkan angka 8. Jadi, berarti di sini tepat pukul 8. Ya, Nana seperti itu. Oke. Sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.